Vivo X200 Pro. Smartphone yang memecahkan rekor penjualan untuk HP rilisan terbaru keluaran Vivo. Gue udah nyobain HP-nya selama kurang lebih semingguan dan gue benar-benar impressed. Terutama sama kameranya. Gue sekarang pengen share experience gue icip-icip handphone yang satu ini kepada kalian. Let's go! Isi boxnya yang esensial, kita dapetin charger Vivo Flash Charge 90 Watt dan jelly case. Aturannya sih gue berharap case-nya lebih premium, supaya tidak mengurangin feel mahal HP saat dipegang di tangan. Gue berharap kebagian yang warna biru, tapi gue kebagian tes unit berwarna silver keabuan, ala titanium, dengan finishing satin alias matte. Tapi ya oke, fine. Justru aura premiumnya lebih keluar dengan warna ini menurut gue. Ditambah bahasa desainnya kini lebih dewasa dan lebih global. Enggak regional Cina lagi ya. Tidak ada sentuhan-sentuhan glitter lagi kayak di Vivo X100 Pro. Nggak ada lagi branding extreme imagination maupun professional fotografi di backdoor maupun frame bagian atas. Dan yang paling penting buat gue yang OCD, ring kameranya kini sudah simetris, nggak off-center lagi. Yang gue suka juga, kini boxy bodinya. Dan overall, auranya bisa dibilang mirip Vivo X100 Ultra. Hal-hal lain yang perlu diketahui juga, baterainya 6000 mAh, gede, dan punya rating IP68 dan 69. Kayak V40 nih ceritanya. Layarnya nggak curved ekstrim ke kiri dan kanan lagi, melainkan micro quad curve, alias flat dengan sedikit lekukan di semua sisi. Size-nya 6,78 inch, refresh rate-nya 120 Hz. Terendahnya bisa menyentuh 0,1 Hz. Untuk peak brightness 4500 nits. So far yang bisa gue sampaikan, displaynya sangat memanjakan mata untuk dipakai menikmati berbagai konten. SoC-nya menggunakan MediaTek Dimensity 9400, Antutunya tembus 2,7 jutaan. Dan untuk unit yang gue tes, punya RAM 16GB dan internal storage 512GB. OS-nya untuk yang Cina dapatnya Origin OS. Dan semua fitur AI yang berada di situ tentunya China-based. Jadi nggak pas kalau gue bahas hal tersebut di sini. Jadi nanti pas rilis resmi aja kita kulik lebih lanjut untuk softwarenya. Hal yang tergokil menurut gue adalah kameranya. Yang jadi highlight, lensa utamanya yang menggunakan sensor 50 megapiksel Sony LYT818 terbaru. Meski size-nya menurun, bukan 1 inci lagi, namun performanya diklaim bisa lebih baik dari pendahulunya, yaitu yang ada di X100 Pro. Lalu sensor telefotonya diganti menjadi sama dengan yang ada di X100 Ultra. 200 megapiksel ISOCELL HP9. Dan ada chip baru juga, P3 Plus chip. Fungsinya untuk membantu image processing. Ultrawide dan selfie masih sama-sama 50 megapiksel dan 32 megapiksel. Seperti biasa, tetap masih ada 3 mode warna, dan most of the time yang gue gunakan selama di trip ini adalah mode yang vivid. Well, harus gue sampaikan, dari semua kamera yang pernah gue gunakan, ini adalah kamera HP point and shoot terbaik yang pernah gue pakai. Warnanya manjain mata, konsistensi antar jepretan sangat baik, jarang fail, shutter speed-nya pun cepat, dan overall image quality-nya sulit dicari celahnya. Apalagi kalau sudah bermain dengan berbagai mode potretnya. Semakin ketagihan dan sulit untuk bisa berhenti jepret foto dengan Vivo X200 Pro. By the way, yang baru di portrait mode, kini ada opsi focal length 135mm. Framing bisa semakin tight dan dramatis. Ngomongin portrait, artinya udah nyenggol lensa tele yang superior. Gue nggak pernah takut switch ke lensa tele di Vivo X200 Pro. Karena gue tahu output fotonya nggak begitu jomplang sama jepretan kamera utama. Mulai dari optical, bahkan ketika sudah mencapai range hybrid zoom-nya, yakni di atas 3,7 kali. Nah, dengan lensa tele ini pula, kita bisa menjepret foto telemakro atau super makro dengan jarak yang super dekat, di mana detail yang dihasilkannya sangat baik. By the way, gue juga sempat play around dengan filternya. Favorit gue yang cyberpunk dan green orange. Outputnya bikin gue kagum tersenyum sendiri. Jadi kayak punya preset color foto sendiri gitu loh. Nggak lupa, mode Humanistic Snap Street Camera yang jadi fitur default di X100 Ultra dan trial di X100 Pro kini hadir di X200 Pro. Buat gue ini adalah mode favorit gue di X200 Pro buat jepret foto. Especially dengan color profile BW dan texture. Processingnya minimal, warnanya benar-benar natural, skin tone-nya alami, dan secara keseluruhan, output fotonya berkarakter. Gak kehitung berapa banyak orang yang terkesima dengan output fotonya
ketika gue pamerin ke mereka. Oke, itu soal foto. Palingan kalau soal video yang gue bisa highlight, Vivo X200 Pro bisa merekam di resolusi 4K 120 fps. Nggak cuma di lensa utama, tapi di lensa telenya juga. 16 Pro Max belum bisa loh 4K 120 fps di lensa tele. Lalu perekaman video up to 4K 30 fps bisa switch antar lensa, termasuk kamera selfie. Tapi masih berasa jedahnya ya saat transisi perpindahan lensa dari belakang ke depan. Ya ini mirip sih, kayak di HP Samsung juga. Nah, ngomongin iPhone 16 Pro Max, pas banget. Gue punya beberapa kamera comparison antara Vivo X200 Pro dan juga iPhone 16 Pro Max. Perlu dicatat, iPhone 16 Pro Max ini harganya bisa mencapai 2 kali lebih mahal daripada Vivo X200 Pro. Karena udah bahas video, kita mulai dari video dulu. Dalam beberapa skenario, kayak extreme contrast atau backlight, gue melihat footage iPhone lebih bisa memaintain dynamic range maupun exposure, agar footage dari sikon lighting yang berbeda tidak jomplang, sehingga masih enak untuk dilihat. Nyobain perekaman video malam keduanya gue set di 4K 30 fps, X200 Pro dan juga iPhone 16 Pro Max. Di situasi kondisi malam ini, gue yang kiri kanan pengen lihat seperti apa. Nah, untuk senario low light, di mana masih ada sumber cahaya dari lampu jalan, gue perhatikan output video Vivo X200 Pro masih comparable dengan iPhone 16 Pro Max dari berbagai parameter. Bahkan yang iPhone, jitternya lebih berasa ya di mata gue. Jadi soal video, dari impresi awal gue, iya, Vivo X200 Pro masih punya ruang buat perbaikan. Tapi perlu dicatat, dalam beberapa sikon masih compatible juga dengan iPhone. Nanti deh, kita compare lebih jauh lagi. Nah, versus iPhone, lain cerita kalau soal foto. Maybe ya, kalau di good lighting itu soal selera. Tapi di sikon lighting yang challenging, nggak demikian. Di sikon semi backlight, hasil jepretan iPhone, WB-nya ngaco. Skin tone orang off, noise-nya mulai berasa, dan detail menurun. Kalau ada yang bilang gue sengaja ngedit supaya iPhone terlihat lebih jelek, ini buktinya. Mode standar tanpa editan pula. Masuk ke sikon pencahayaan dengan artificial lighting, Vivo X200 Pro bisa menetralisir skin tone gue dengan baik dan punya exposure control yang lebih oke. Lihat aja lampuannya. Soal detail, ketika gue coba jepret foto di sikon low light, meski kini size sensor utama kamera 16 Pro Max dan Vivo X200 Pro sama, tapi jepretan iPhone masih kalah detail buat pixel peeper. Berasa tuh iPhone kena sharpening banget, sekaligus kotor jejak processingnya. Keunggulan fotografi Vivo X200 Pro ketika dibandingkan dengan iPhone 16 Pro Max berlanjut sampai ke lensa telenya. Di backlight sekalipun, X200 Pro bisa menghasilkan jepretan yang estetis, sedangkan iPhone yang paling noticeable, foreground-nya noisy banget. Apalagi kalau ngejar detail di sikon low light, nggak ngangkat lensa telenya iPhone. Menurut gue, Apple harus benar-benar level up hardware kameranya iPhone kalau emang pengen ngejar kualitas fotografi top guns Android. Sebelum closing, sebentar. Pengen tahu soal flare Vivo X200 Pro yang lagi heboh di sosmed? Nih, Alessa udah tes langsung dari unit retail yang kita beli di Gondry Store. Oke guys, jadi ada isu bahwa lensa di X200 Pro itu lumayan sensitif terhadap glare. Dan itu pas si Satis nyobain seminggu di China itu nggak berasa sama sekali. Gue udah pegang, sekarang tuh adalah unit retailnya, unit retail. Itu gue coba cari-cari itu juga nggak dapat, kecuali satu kondisi di mana ada lampu atau light source yang posisinya itu sekitar 45 derajat dari lensa. Jadi bukan situasi kita nyorot ke lampu tersebut, enggak, tapi lampunya itu di atas kamera, di atas HP dikit, 45 derajat. Nah itu baru tuh berasa flare-nya. Jadi sebenarnya kalau dibilang cacat sih enggak juga ya, karena ada beberapa, memang lensa mahal juga ada beberapa yang seperti itu. Cuman memang ini lagi sensitif di spesifik satu kondisi pencahayaan kayak begitu. Salah satu solusinya adalah menutup lensa bagian atas lensanya, nanti hilang tuh. Jadi kayak lens hood gitu. Makanya gue sempat baca katanya Vivo tuh akan kasih aksesoris tambahan, which ya itu masih kita nggak tahu juga apakah itu di China doang atau di Indonesia juga. Nanti kita lihat aja pas rilis resmi di Indonesia. Oke, itu impresi singkat gue tentang Vivo X200 Pro, sekaligus sharing experience menggunakan kameranya selama gue berada di Beijing kemarin. Sekali lagi, ini bukan review HP-nya maupun bukan review kamera Vivo X200 Pro. Intinya,
Dari waktu singkat gue menggunakan Vivo X200 Pro, overall gue merasa happy dengan experience yang ditawarkannya. Buat yang nanya kapan masuk ke Indonesia, tebakan gue mungkin tahun 2025. To be precise, tahun 2025 awal. Karena gue rasa Vivo berbagi jatah waktu sama iQOO yang merupakan adiknya. Yang mana kemarin mereka baru saja mengumumkan bahwa iQOO akan membawa ke Indonesia smartphone pertama dengan SoC Snapdragon 8 Elite. Kalau berkaca histori rilis smartphone flagship iQOO 2 tahun terakhir, biasanya ya antara bulan 11 atau 12. Artinya, Vivo ya, setelahnya. Sembari gue berharap Vivo bisa mematangkan software Vivo X200 Pro. Kan beda skin maupun feature setnya sama negara Indonesia. Buat yang mau nungguin rilis resminya, silahkan. Lalu buat yang udah nggak sabar, pengen banget punya sekarang juga, bisa cek Gondry Store. Gondry Store bayar pajak, jadi sinyal maupun email dijamin aman. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!